Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'. Amin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita pada malam hari ini, di malam yang mulia ini, malam tanggal 11 Muharram. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan-bulan yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk meningkat waktu, karena ini waktunya harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jam 9 harus beres katanya, karena ada makan malam. Ya baik, yang pertama yang saya sampaikan berkaitan dengan masalah Asyura terlebih dahulu, sedikit saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid sama sholat sunnah ba'dal wudu. Sedikit saya sampaikan berkaitan tentang apa yang kita lakukan pada tanggal 10 Muharram, pada Yaum Asyura. Karena Asyura ini tanggal 10 Muharram adalah merupakan puncak dari semua aktivitas ibadah yang ada di bulan Muharram. Dan kita tahu bulan Muharram ini adalah bulan yang paling tinggi tingkatannya dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari urutannya ada di bulan Ramadan, itu setelah Ramadan bulan Muharram. Maka di bulan Muharram ini masih ada kesempatan lebar buat kita untuk mengisinya dengan amalan-amalan soleh. Wabil khusus diantaranya adalah mengerjakan puasa sunnah sebanyak-banyaknya di bulan Muharram ini, atau di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ini termasuk mazhab daripada Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Itu disunahkan 4 bulan yang mulia itu untuk melakukan amalan-amalan puasa sunnah. Nah, sekarang apa yang kita lakukan di tanggal 10 Muharram ini atau Yaum Asyura ini? Min wadhaifi Yaum Asyura ini disampaikan oleh seorang ulama besar di Mesir yang pernah menjadi mufti negara Mesir. Kemudian disampaikan oleh seorang pakar perbandingan mazhab dan juga ketua lembaga fatwa di Al-Azhar. Namanya Syekh Adi As-Sokor sama Syekh Ali Jumat. Syekh Ali Jumat ini masih ada orangnya. Sampai sekarang masih menyampaikan pengajian-pengajian di Masjid Al-Azhar dan juga di masjid-masjid yang ada di Mesir. Kata beliau, yang kita lakukan di hari Asyura tanggal 10 Muharram itu asyam liman istata'a. Yang pertama, kalau bisa kita puasa. Dan pernah saya sampaikan, puasa Muharram itu tingkatannya ada 3 tingkatan, ada 3 level. Yang pertama, puasa Muharram yang paling bagus itu dikerjakan tanggal 9, 10 sama 11. Jadi yang sekarang puasa tanggal 10 Asyura, kalau bisa besok juga dikerjakan tanggal 11-nya. Jadi yang paling tinggi levelnya itu 3 hari. Tasu'a tanggal 9 kita kerjakan, Asyura tanggal 10 kita kerjakan, besok tanggal 11 kita kerjakan juga. Kemudian level yang kedua, tanggal 9 sama tanggal 10, Tasu'a sama Asyura. Atau kalau tanggal 9-nya lupa tidak dikerjakan, bisa diganti tanggal 11-nya. Ya, jadi tanggal 9 sama 10 atau tanggal 10 sama 11. Ini level yang kedua. Kemudian level yang ketiga, tingkatan yang ketiga, puasa Asyura dikerjakan tanggal 10-nya saja. Terus kenapa para ulama ini, ya ulama-ulama fikih ini mengklasifikasi tingkatan puasa Asyura ini? Salah satu di antara tujuannya adalah supaya kita menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka juga berpuasa tanggal 10 Muharram. Maka supaya kita tidak sama amalannya dengan mereka, maka kita tambah puasanya. Maka ketika Rasul puasa Asyura kemudian ditanya tentang puasa Tasu'a, beliau menyatakan lain baqitu ilal qabil la summanat tasih. Kalau seandainya tahun depan aku masih diberikan hidup oleh Allah, maka tanggal 9 pun akan aku kerjakan. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Asyura ini kalau bisa, kalau kita dalam keadaan sehat wal afiat, itu kerjakan puasa. Liman istata'a. Fa illam yastati asyam, kalau tidak mampu berpuasa karena sakit atau ada halangan, wa fasa'ta ala usratika faqad kumta bi sunnati tausiah
fayurja ayyuwasi'a 'alaika fis sanati kulliha. Kalau kita tidak bisa mengerjakan puasa, paling tidak kita memberikan kelapangan rizki kepada keluarga kita. Artinya apa? Memberikan hadiah kepada keluarga kita. Kalau suami ngasih hadiah ke istri, itu luar biasa ini, amalan luar biasa di hari Asyura. Ini ada hadisnya, Bu. Ada hadisnya. Maka kalau yang hari ini tidak sempat memberikan hadiah untuk istrinya, nanti ingat-ingat tahun depan tanggal 10 Muharram berikan hadiah terbaik untuk istri, termasuk pada anak-anak. Apa? Rahasianya apa? Ada hadis yang mengatakan, ya, qala man wasa ala iyalihi yaum Asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Kata Rasulullah, orang yang memberikan kelapangan rizki kepada keluarganya pada tanggal 10 Muharram hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rizki untuknya selama setahun yang akan datang. Jadi setahun penuh dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya silakan diamalkan, karena dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu sudah ada pernyataan dari seorang ulama namanya Imam Sufyan. Beliau mendengarkan hadis ini kemudian diamalkan dan alhamdulillah itu mujarab. Beliau diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hari ini belum sempat memberikan hadiah ya kepada istrinya, maka ingat-ingat nanti tahun depan atau malam inilah paling tidak dikodok. Nah, malam ini dikodok berikan kepada istri, ya. Kasih ya, kalau lagi ada uang kasih 1 juta, setengah juta ya kan. Nah, insya Allah ya, ibu-ibu tuh senang di sana, Bu. Ini ada hadisnya ya, ada hadisnya. Ada hadisnya, hadis riwayat Imam At-Tabrani ya. Man wasa'ala iyali yaum Asyura wasa'allahu alaihi sanatih. Jadi orang yang memberikan kelapangan rizki kepada keluarganya pada tanggal 10 Muharram Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki dia selama setahun yang akan datang. Hadis Imam At-Tabrani, riwayat Imam At-Tabrani. Kemudian juga Rasul juga pernah ditanya tentang keistimewaan puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura. Rasul ditanya tentang apa sih mulianya tanggal 10 Muharram itu kita berpuasa? Maka beliau menyampaikan, faqala yukaffir as-sanah al-madiyah. Bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama setahun yang lewat. Maka kalau kita tidak berpuasa sayang sekali. Ini derajatnya di bawah puasa Arafah ya. Hadis sahih Imam Muslim. Ada dalam hadis sahih Muslim. Rawahu Muslim. Kemudian apa lagi? Wa min wadha'i fi hadzal yaum, di antara amalan-amalan kita pada tanggal 10 Muharram Asyura, az-zikr, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca zikir sebanyak-banyaknya. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullahal azim. Termasuk sholawat juga, tahlil la ilaha illallah. Ya, kemudian doa. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini hari mulia. Sampaikan doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan di tanggal 10 Muharram ini. Kemudian apa lagi? Wa qiraatul Quran. Az-zikru wa qiraatud du'a wa qiraatul Quran. Membaca Al-Quran awil istima' ilaihi, atau mendengarkan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ataupun mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Wa fi'lul khairat, melakukan amalan-amalan kebaikan sebanyak-banyaknya. Wasodakot, termasuk sodakoh. Maka biasanya 10 Muharram ini rata-rata di Indonesia itu banyak masjid-masjid, masjid taklim, musola yang memberikan sodakoh untuk anak-anak yatim. Itu termotivasi dari hadis tadi itu, ya, bahwasanya orang yang memberikan kelapangan rizki kepada keluarganya tanggal 10 Muharram, maka dia akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala selama setahun yang akan datang. Wa min a'dhami ma yustahabu fi hadzal yaum, di antara juga yang paling dianjurkan tanggal 10 Muharram adalah apa? Istima'ul usrah, ya, mengumpulkan keluarga, mengadakan acara keluarga bersama. Faj'aluhu fursatan liliqa'il 'aili, ya, menjadikan kesempatan 10 Muharram ini untuk mengumpulkan keluarga. Kemudian kita bikin makanan untuk buka puasa bersama misalnya, seperti mungkin malam ini ya. Tapi ini kayaknya udah pada kenang semua nih habis puasa tadi kan. Tapi nggak ada masalah, niatnya baik, mudah-mudahan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Ya nanti kalau misalkan udah kenyang ya boleh dibawa pulang lah, nanti dibungkus nanti. Ya itu. Jadi mengumpulkan keluarga, kemudian makan bersama, ya buka puasa bersama, untuk dijadikan sebagai momen yang istimewa untuk saling mempererat tali silaturahim. Ya, sumu yaum Asyura fa illam yastati'u fashghalu awqatakum bizikri wad du'a wa qiraatil Qur'an wal istima' ilaihi wa wasi'u ala ahlikum wastamu ala ma'idah wahidah linasil arham wa nanal barakata sayyidina Rasulullah sallallahu. Jadi itu diantara amalan-amalan pada tanggal 10 Muharram. Maka biasanya kalau saya di Jawa dulu, kayaknya sampai sekarang juga masih ada, itu biasanya kalau tanggal 10 Muharram ya itu biasanya pada bikin bubur. Ada bubur ya, ada yang bubur merah, ada juga yang bubur pakai santan. Ya, dikasih campuran udang, tahu, tempe. Ya, itu biasanya dibagikan kepada tetangga sama keluarga-keluarga. Ini ya termotivasi dari apa yang ada dalam hadis tadi ini. Jadi amalan-amalan ini sebenarnya ada dasarnya. Ya, itu amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan pada tanggal 10 Muharram ini. Kemudian saya lanjutkan